Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah gereja Tuhan akan dipermuliakan dan bangsa-bangsa akan mencari pengajaran. Puji Tuhan, kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ke-3 sebagai berikut. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Amin. Ini adalah janji Allah kepada bangsa Israel dan gereja Tuhan. Puji nama Tuhan, dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ya, memang ini oleh Nabi Yesaya firman Allah ini disampaikan kepada bangsa Israel, kepada Yehuda dan Yerusalem. Dan ini memang akan digenapkan di dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu pada zaman kerajaan 1000 tahun damai setelah bangsa Israel dipulihkan dan bertobat menjadi umat kesayangannya Allah. Namun kalau tadi dituliskan pada hari-hari yang terakhir, maka hal ini juga berarti untuk gereja Tuhan. Pada hari-hari terakhir, pada ujung akhir zaman ini, gereja Tuhan akan mengalami pendewasaan rohani, mengalami kepenuhan Kristus, menjadi gereja anak sulung Allah. Haleluya. Dan akan dipakai Tuhan di tengah-tengah kekacauan dunia, kegelapan dunia, malapetaka yang menimpa dunia. Gereja justru akan dipermuliakan, dan dari gereja Tuhan akan mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun mencari firman Tuhan pada gereja. Puji nama Tuhan. Tadi dikatakan sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini bagi gereja adalah Gunung Sion secara rohani. Bagi bangsa Israel memang Gunung Sion yang ada di muka bumi, yang haleluya pada zaman kerajaan 1000 tahun akan dipulihkan dengan luar biasa. Puji nama Tuhan, dan menjadi tempat kediaman tahta Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-22 dan 23 di sana dikatakan, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna." Amin. Jadi Gunung Sion secara rohani, Yerusalem secara rohani, itulah tempat kediaman anak-anak sulung. Jadi kalau dikatakan pengajaran akan haleluya mengalir dari Gunung Sion, itu berarti pengajaran itu akan mengalir dari
gereja anak sulung Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan gereja anak sulung Allah itu adalah gereja yang mengalami kepenuhan Kristus, kepenuhan firman dan Roh Kudus, sehingga haleluya firman Allah yang penuh dengan hikmat dan pewahyuan akan mengalir dari gereja anak sulung ini. Haleluya. Dan bangsa-bangsa bahkan suku-suku bangsa akan mencari pengajaran haleluya yang mengalir dari gereja anak sulung. Puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita terus bergiat dalam Tuhan, terus bertekun dalam firman dan Roh Kudus, bertekun dalam roh hikmat dan wahyu, senantiasa lapar dan haus akan iluminasi atau pencerahan-pencerahan firman daripada Roh Kudus, dan kita siap sedia untuk dipakai Tuhan mengajarkan firman Allah kepada bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Ada rancangan Allah yang luar biasa di tengah-tengah kekacauan dan kegoncangan dunia. Haleluya, di mana justru gereja akan ditinggikan, dipermuliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah gereja hujan akhir, gereja yang juga siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyatakan rancangan-Mu yang begitu mulia dan heran bagi gereja-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan dunia, di tengah-tengah kekacauan dunia dan kegelapan ini, justru gereja akan dipermuliakan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itulah gereja anak sulung Allah. Terima kasih Bapak, haleluya. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tetap bernyala-nyala roh kami, tetap haleluya makin hari makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi firman-Mu ya Tuhan, haleluya, dan makin haleluya oh Tuhan menjadi imam-imam dan raja-raja dalam tahbisan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong kami, tolong seluruh keluarga kami, supaya tidak ada seorang pun dari anggota keluarga kami yang binasa, terhilang, atau tertinggal dalam masa sengsara besar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.